Hai, perkenalkan nama saya Ella Diansi, Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Di sini tujuan saya untuk membuat video adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah kepemimpinan dengan tema keteladanan seorang pemimpin pada era masa kini. Di sini saya akan membahas pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah mengarahkan dan memengaruhi para anggota dalam hal berbagai aktivitas yang harus dilakukan, yang mana artinya adalah seorang pemimpin harus bisa mengarahkan para anggota dalam melakukan berbagai aktivitas, dan seorang pemimpin juga harus bisa memengaruhi para anggota agar seorang pemimpin dapat disegani anggotanya dengan sifat kepemimpinan yang cerdas, tegas, memotivasi, dan memiliki empati. Sekarang kita beralih pada tema keteladanan pemimpin pada era masa kini. Seperti yang kita ketahui, kepemimpinan pada masa terdahulu dan pada masa sekarang ini sangat jauh berbeda. Kepemimpinan pada masa terdahulu adalah kepemimpinan yang linear, di mana hubungan hanya seperti majikan dan bawahan. Yang mana kepemimpinan dengan gaya itu seperti itu, bawahan hanya melakukan pekerjaan jika sudah mendapatkan perintah. Sedangkan kepemimpinan di masa sekarang tidak bisa melakukan cara kepemimpinan terdahulu lagi, karena kini semua pihak harus berjajar bersama. Hal ini disebabkan oleh perubahan perkembangan teknologi dan inovasi digital yang bergerak semakin cepat secara eksponensial. Pada era masa kini, menjalankan tugas sebagai seorang pemimpin bukan hal yang mudah. Selain harus membawa perusahaan ke arah yang lebih baik, pemimpin juga harus bisa memimpin anggota tim untuk menuju ke arah tersebut. Hal-hal penting untuk menjadi seorang pemimpin yang teladan adalah 1. Jadi role model. Pemimpin tidak sekedar hanya memberi perintah. Pemimpin teladan juga harus bisa memberi contoh yang baik kepada orang-orang yang ia pimpin. Perlu diingat, pada dasarnya orang menilai dari apa yang kita lakukan, bukan dari apa yang kita katakan. Karena itu, kita harus bisa mempraktekkan apa yang kita katakan sebelum bisa memimpin orang lain. 2. Jadi pemimpin, bukan bos. Ada perbedaan yang sangat besar antara pemimpin dengan bos. Perbedaan tersebut dilihat dari cara berpikir dan pendekatan yang dilakukan. Misalnya, jika bos umumnya lebih sering memerintah, pemimpin menggunakan pendekatan dengan cara mengajak. Ketiga, proaktif dan punya visi. Saat menjadi seorang karyawan, orang umumnya hanya mengerjakan apa yang diperintahkan. Pekerjaan-pekerjaan tersebut datang dari atasan dan harus diselesaikan sesuai dengan perintah. Untuk menjadi seorang pemimpin, kamu tidak bisa menggunakan cara berpikir yang sama. Pemimpin harus proaktif dan peka pada hal-hal yang perlu dikerjakan. 4. Jalin hubungan saling menguntungkan. Seorang pemimpin tidak boleh hanya ingin menang sendiri. Ia harus bisa menjalin hubungan yang saling menguntungkan dengan bawahan. Meski tim digerakkan oleh visi seorang pemimpin, pahami juga kalau setiap individu dalam tim juga memiliki tujuannya sendiri. Yang kelima, mau mengakui kesalahan dan memberi apresiasi. Tidak ada yang bisa luput dari kesalahan, baik sengaja atau tidak. Kesalahan pasti pernah dilakukan. Pemimpin yang baik mau mengakui kesalahan yang mereka buat. Dengan mengakui kesalahan dan berani bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuat,
Hal tersebut bisa menjadi contoh yang baik bagi bawahan. Contoh tokoh yang dapat kita teladani kepemimpinannya adalah Barack Obama. Seorang pembisnis memang tidak hanya dituntut memiliki kecerdasan intelektual, tapi juga dituntut untuk mempunyai kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional inilah yang kemudian dimiliki seorang tokoh besar bernama Barack Obama. Mantan Presiden Amerika Serikat ini memang sangat fenomenal. Tentu, besarnya nama Barack Obama tidak muncul dengan sendirinya. Salah satu hal yang sangat mencolok dari pria kelahiran 4 Agustus 1961 ini adalah dari segi kepemimpinannya. Dengan skill kecerdasan intelektual dan kesadaran emosional yang dimilikinya, Barack Obama pun mampu melakukan hal-hal yang memukau seperti membuat keputusan yang cerdas, berinteraksi dengan rekan-rekannya hingga mengajak orang lain untuk ikut dalam visinya. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya minta maaf dan terima kasih.